Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, seluruh pemirsa yang ada di rumah maupun di tempat kerja. Dan juga halo sobat pecinta buku tanah air, luar biasa. Kali ini kita akan membahas mengenai buku ya. Namun sebelumnya ketemu lagi bersama saya Rahman Polalo di Malang City Expo 2022. Yang pasti pada kesempatan hari ini sudah terselenggara, tadi ada fashion show dari Dekranasda Kota Malang yang dihadiri oleh OPD seluruh Kota Malang, dan juga ada Bapak Wali Kota Malang tadi sudah memeriahkan acara Malang City Expo. Nah, kali ini kita kedatangan tamu-tamu spesial di acara talk show Bedah Buku Road to Akad. Wow, luar biasa. Yang pasti diterbitkan langsung oleh Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Baik, narasumber kita kali ini yang pertama ada Mega Saputra, seorang penulis yang sudah tidak asing lagi, yang sudah dikenal seantera jagat raya. Wow, luar biasa. Dan di samping kiri saya yang paling ujung juga ada Ervin Nugroho, salah satu penikmat, pecinta, dan juga bisa dikatakan kutu buku ya. Dia suka membaca buku hampir sehari 3 kali ya. Luar biasa. Menghabiskan beratus-ratus halaman tentunya. Baik, langsung aja nanti kita akan bahas dan kita akan ulik semua karya dari Mega Saputra. Namun sebelumnya kita akan saksikan dulu profil dari narasumber kita. Yuk. Baik, luar biasa. Tadi sedikit profil singkat dari Mega Saputra, penulis muda asal Bekasi, Jawa Barat, yang pastinya sudah tidak asing lagi. Kita akan membedah bagaimana cerita tentang percintaan yang akhirnya menuju ke prosesi akad nikah. Jadi di samping kiri saya ada narasumber yang pastinya yang akan menginspirasi kita semua bagi para jomblower ya. Jadi untuk para jomblower wajib nonton karena buku ini sangat luar biasa ya. Yang judulnya adalah Road to Akad. Jadi bagaimana kita proses untuk menuju ke akad. Jadi biar tidak salah pergaulan ya. Terus bagaimana cara memilih pasangan dengan baik ya. Kita akan bedah tuntas. Baik, langsung aja kita akan sapa dulu narasumber kita, yaitu Mega Saputra. Tepuk tangan dong. Yeay. Selamat siang Mas Mega. Siang Mas Rahman. Luar biasa. Gimana bisa berada di panggung istimewa Malang City Expo 2022 ini? Sangat bangga dan sangat bahagia bisa berada di tengah-tengah acara yang luar biasa. Luar biasa. Kita akan mengupas ya tuntas mengenai buku Anda yang tentunya di sini judulnya Road to Akad, Gemuruh Cinta Rasa Logika. Maksudnya apa ini? Oke, jadi buku ini Mas Rahman terbit kurang lebih 3 bulan yang lalu oleh Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Hadir bukunya ini itu sebenarnya untuk membersamai teman-teman atau kaula-kaula muda-mudi yang dalam proses menuju perjalanan akad. Dalam buku ini kita menyebutnya Road to Akad, menuju akad. Jalan menuju akad, oke. Tagline-nya Gemuruh Cinta, Rasa dan Logika. Gemuruh Cinta, Rasa, Logika. Ya, wow, luar biasa. Jadi penuh dengan logika Mas ya? Iya, karena kan saat kita bicara cinta, perjalanan menuju akad, itu diantaranya ada 2 kutub. Oh. Yaitu kutub logika dan kutub rasa. Kutub logika dan kutub rasa. Wow, ini. Itulah yang coba didamaikan oleh buku ini. Begitu Mas Rahman kira-kira. Oke, luar biasa. Nah, pada saat Anda
Mas Mega ini menjadi seorang penulis. Awal mula kok tertarik untuk menciptakan sebuah karya dengan tulisan. Awal mulanya bisa dijelaskan sedikit storytellingnya? Oh, kita semua percaya bahwa suatu saat kita akan menemui kematian. Maka bagi saya menulis adalah jalan menuju keabadian. Menulis menuju jalan keabadian. Iya. Wow. Dengan walaupun kita nanti sudah tiada, paling enggak kita meninggalkan legacy, suatu buku yang bisa dibaca oleh anak cucu kita atau dibaca oleh masyarakat. Yes, sejarah ya, luar biasa, tepuk tangan dong ya. Jadi menurut Mas Mega, kenapa beliau menciptakan sebuah karya dengan tulisan agar meninggalkan sebuah karya yang bagus untuk anak cucunya kelak ya. Luar biasa ketika nanti sudah tidak ada lagi di dunia ini Mas Mega ya. nanti. Baik ya, sangat menarik karena ini dibuat untuk kalangan anak muda. Nah langsung aja kita akan bahas satu persatu tentang buku ini. Yang pertama saya akan menanyakan adalah tujuan yang pertama membuat buku ini apa Mas Mega? Tujuan buku ini adalah hadir bukan untuk menghakimi ya, untuk menghakimi rasa. Jadi kan kita tidak pernah tahu bahwa cinta itu kan datang tanpa mengabari dan pergi tanpa permisi. Itu kan definisinya kira-kira seperti itu. Yes. Kalau kata Ibnu Qayyim, semakin cinta dijelaskan, dia tidak akan menemukan definisinya. Dia akan semakin hilang. Oke. Nah maka dari itu buku ini hadir sebenarnya sebagai referensi, sebagai teman yang membersamai sekali lagi, bukan menghakimi. Yes. Bahwa sebenarnya jalan menuju akad itu bisa dibarengi dengan berbagai cara yang salah satunya dalam buku ini banyak pesan-pesan moral daripada agama, sudut pandang agama. Wow, luar biasa. Dari situ kemudian kita percaya bahwa agama menjadi salah satu alat dengan seperangkat alatnya. Yes. Bagaimana kita menuju akad yang lebih baik. Karena kita berharap akad kita adalah kekal dan tak terpisahkan oleh ajal. Itu kan harapan buku ini. Wow, luar biasa, tepuk tangan dong. Jadi prinsipnya adalah di era-era zaman sekarang banyak anak muda yang seringkali melakukan pergaulan bebas. Nah dengan adanya buku ini mungkin bisa menginspirasi mereka untuk melakukan tindakan yang yuk serius gitu ya. Jadi dengan membaca buku ini mungkin kita bisa terinspirasi dengan hal-hal yang tadinya negatif hingga akhirnya menjadi sebuah positif, mengajak pasangan yuk akad yuk akad yuk. Jadi nggak semata-mata buku ini menghakimi ya, tapi malah mengajak ya, mengajak dan juga untuk anak muda ini janganlah kita melakukan hal-hal yang di luar yang dilarang agama. Baik, selanjutnya tadi tujuan. Nah, sekarang harapannya Mas Ega menciptakan sebuah buku ini apa? Harapan ke depan. Harapannya begini. Di buku ini mencoba untuk menyampaikan pesan rasional daripada cinta itu sendiri. Jadi dalam penelitian di Meksiko, juga dalam Daily Mail itu mengatakan bahwa durasi cinta itu hanya bertahan itu paling lama 4 tahun. Yes. Jadi ketika kita merasa cinta itu ada semacam dorongan zat-zat dalam tubuh secara biologis, secara ilmiah. Ya. Yang itu ada endorfin, itu ada nerve growth factor namanya dalam penelitian. Yang ternyata hanya bertahan 4 tahun. Oh. Jadi kalau berumah tangga hanya bertahan 4 tahun, menurut penelitian ke depan rumah tangga tersebut bisa jadi hanya kalkulasi biologis. Yes. Nah, buku ini sebenarnya bertujuan bagaimana mengajak para pembaca, yuk ke akad. Nah, setelah akad bagaimana cara kita untuk jatuh hati berkali-kali. Itu kan tugas suami istri sebenarnya, jatuh hati berkali-kali. Jatuh hati berkali-kali. Nah, jadi saya pikir tujuannya ya agar ke depan hubungannya langgeng. Dengan apa? Dengan jatuh hati berkali-kali karena sudah disinyalir bahwa cinta hanya bertahan selama 4 tahun. Yes. Bahkan mungkin ada yang 3 tahun, bahkan mungkin 2 tahun, bahkan selebritis mungkin bisa lebih cepat lagi cerainya. Nah, buku ini hadir untuk mengajak secara rasional dan juga secara
etis daripada pesan moral, bagaimana kita bisa mengantisipasi perceraian, bagaimana akad kita bisa kekal dan tak terpisah oleh ajal. Itu dari saya. Yes, tadi menurut Mas Mega bahwa kisah pernikahan ya itu bisa terjadi putus 4 tahun, 3 tahun. Dari segi apa nih Mas Mega melihat? Dari kisah nyatakah atau memang dari? Menurut data perceraian ya di Indonesia itu yang terakhir di buku ini ada tahun 2018, itu ternyata gugatan perceraian itu lebih banyak daripada perempuan daripada laki-laki. Oh. Jadi perempuan ternyata lebih banyak menggugat daripada laki-laki. Nah, buku ini mencoba untuk mengantisipasi itu. Supaya untuk tidak terjadi perceraian, maka kita ingin melakukan proses akad yang lebih baik. Nah, dengan proses akad yang lebih baik itu akan berpotensi menghadirkan pernikahan yang lebih langgeng. Nah, maka dari itu dalam buku ini ada toolsnya. Salah satu toolsnya mungkin Mas Ervin dan Mas Rahman itu adalah ta'aruf. Itu ta'aruf. salah satu tools. Itu salah satu ya. Salah satu ada ta'aruf. Di mana tidak beresiko, di mana tetap bisa mengetahui pasangan kita. Bahkan di ta'aruf misalnya ada CV yang kalau ditulis bahkan boleh bertanya siapa aktor film favoritnya atau film favoritnya atau makanan favoritnya apa, harapan mendidik anak ke depan seperti apa, detail sampai bisa 50-100 pertanyaan itu harapannya menjadi alat untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Wow, luar biasa. Kasih aplaus yang meriah dong buat pemirsa di rumah, luar biasa, keren sekali. Baik ya, apa yang disampaikan Mega Saputra tentunya bermanfaat bagi kita. Ini kayak kisah yang pernah sering saya ceritakan berkali-kali mengenai judul Dermaga Kebahagiaan. Ya, jadi saya juga belajar dikit-dikit Mas Mega membuat sebuah karangan ya, karya buku yang berjudul Dermaga Kebahagiaan. Ini juga sama. Jadi bagaimana kita mengisahkan tentang jalinan hubungan rumah tangga yang dimana kita harus saling melengkapi agar hubungan bisa bertahan lama, terus tidak terjadi kegoncangan ya. Kalau di Dermaga Kebahagiaan itu kita mengibaratkan sebuah kapal dan juga sebuah jangkar. Bagaimana sebuah kapal itu adalah sosok seorang laki-laki atau suami. Kalau jangkar itu kita ibaratkan sebagai seorang perempuan atau seorang istri. Yang dimana keduanya memiliki fungsional yang sama, saling melengkapi ketika kapal itu terombang-ambing. Ya jangkar ini yang akan menguatkan ya. Sama seperti buku ini yang menginspirasi bagaimana yuk kita menuju ta'aruf ya, biar tidak perjalanan cinta ini biar tidak sia-sia gitu ya. Baik, tadi sudah kita dengar bersama-sama dari Mas Mega Saputra. Kali ini kita akan melihat dari sosok seorang pengamat buku atau pecinta buku yaitu Mas Ervin. Tepuk tangan buat Mas Ervin. Yo, luar biasa. Menurut Mas Ervin sudah ribuan buku yang dibaca. Nah, ketika ketemu dengan buku ini, tanggapan Mas Ervin seperti apa? Monggo. Jadi buku ini Mas Rahman begitu ringan ya kita baca. Semua yang ada di dalam buku ini ada hal-hal yang sebenarnya di depan mata kita sehari-hari gitu loh. Tapi kita tidak menyadari ketika kita baca buku ini semacam ditegaskan lagi gitu. Sudut pandang buku ini memang dari sudut pandang cewek ya Mas Ega ya. Iya. Balance ya, balance tapi lebih banyak ke ceweknya kalau menurut saya. Oh, gitu. oke. Jadi berat memang, sebelah jadi ya. Iya, karena memang saya melihatnya seperti itu gitu. Posisi dari buku ini sangat isinya itu ndak gampang dilupakan gitu loh ketika kita membaca tentang pernikahan, tentang ta'aruf yang disampaikan sama Mas Ega tadi gitu. Pada prinsipnya semua yang akan menikah dipersilahkan untuk membeli bukunya gitu. Jadi agar bisa melihat dari sudut pandang sosok Mas Ega mengenai road to akad itu seperti apa gitu. Oh. Jadi enggak terjerumus sama hal-hal yang negatif seperti itulah.
Gitu. Luar biasa ya. Jadi buku ini sangat bagus ya, sangat menginspirasi ya menurut Mas Ervin ya. Sangat recommended sekali. Oke, luar biasa. Terus harapan ke depan untuk anak muda nih Mas Ervin. Kan Mas Ervin sudah membaca langsung sampai tuntas ya. Apa yang mau disampaikan Mas Ervin kepada pemirsa di rumah ini khususnya para jombloers, atau calon akad ini? Pesan-pesannya ya pada prinsipnya di buku ini ada banyak yang bisa diambil pelajarannya gitu ya. Jadi tidak harus mengalami dulu gitu, bisa melihat dari sudut pandang bukunya dulu. Jadi tidak perlu mengalami dulu baru tahu kok ada di buku ternyata gitu. Jadi dibaca dulu saja bukunya gitu. Jadi ketika sudah baca bukunya tahu kondisinya, oh ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu ada hal-hal yang bisa kita petik hikmahnya di dalam buku ini juga gitu. Gitu Mas. Baik ya, luar biasa. Jadi untuk pemirsa di rumah, mungkin ada yang mau bertanya silakan ya. Oke ya, menarik ya buku ini, saya sudah baca sedikit. Ini kira-kira ada berapa halaman Mas Mega? Mas Mega ini ada berapa halaman? Ada. Buku ini ada sekitar 140 halaman. 140 halaman. Nah, untuk membuat satu karya buku ini membutuhkan berapa waktu lama ini Mas Mega? Buku ini dibuat sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan. Karena buku ini berasal bukan hanya dari pengalaman, tapi kemudian juga melakukan riset. Riset. Ya, riset. Yes. Karena kita kan mempertemukan logika dan rasa. Iya. Kita butuh riset. Betul. Bagaimana cinta bertahan berapa lama, bagaimana korban-korban daripada PHP, bagaimana sepak terjang saya menyebut dalam buku ini namanya jomblo kualitas ori. Jomblo kualitas ori, oke. Jadi itu semua riset. Oh. Dan buku ini dibuat 1,5 bulan, tapi prosesnya agak lama. Karena banyak proses yang harus kita lalui di Gramedia Pustaka Utama. Awal mula terbit tahun berapa sih buku ini? Ini buku baru. Oh buku baru. Baru tahun ini, baru cetakan pertama. Oke. Dapat dijumpai di Gramedia Pustaka Utama atau e-booksnya juga bisa di e-books gramedia.com atau bisa di mitra marketplace Gramedia, buku ini sudah ada. Wow, luar biasa. Jadi untuk pemirsa di rumah yang mau cari buku ini bisa langsung ke Gramedia. Baik, ya sedikit tadi kita mengulas tentang buku yang dibuat oleh Mas Mega Saputra ya, yang berjudul Road to Akad dengan tagline Gemuruh Cinta Rasa Logika. Tadi sudah dibahas dan sudah dijawab semua pertanyaan saya. Jangan lupa untuk selalu memberikan yang terbaik untuk pasangan, saling mengeratkan, saling mendukung, saling percaya, saling mengikat rasa, yang pasti dengan logika. Jangan sampai kita putus tengah jalan. Yang pasti cinta harus sejati, cinta harus selamanya utuh. Dengan kebersamaan kita pasti akan bahagia. Baik ya, satu kata dari teman-teman narasumber, mungkin satu kata saja untuk pemirsa di rumah, silakan. Satu kalimat lah ya. Satu kalimat lah. Kalau satu kata oke gitu ya. Satu kalimat ya, oke. Jadi buat teman-teman jangan takut untuk melangkah menuju pernikahan. Karena di bagian buku terakhir ini ada tema namanya nikah muda kenapa enggak, nikah tua tidak mengapa. Jadi di umur berapapun menikahlah. Di umur 30, di umur 40, di umur berapapun menikahlah. Karena itu tetap ada positifnya. Termasuk di umur muda. Dan jangan takut bicara soal mahar, ya tetap harus berusaha, tetap maksimal. Karena seorang Muhammad Hatta saja menulis buku Alam Pikiran Yunani di penjara, waktu dia di penjara, itu dijadikan mahar. Tapi nggak tahu hari ini bisa jadi mahar apa enggak kalau sebuah buku. Insya Allah ya. Tapi jangan takut untuk melangkah maju ke depan, karena kita harus terus maju, menentukan cinta kepada siapa dan ingin hidup abadi dengan siapa. Nah, semoga buku ini dapat menjadi inspirasi dan juga dapat menjadi aspirasi kalau ada yang ingin disampaikan dan perbaikan buku ini. Terima kasih Mas Ervin. Terima kasih Mas Rahman. Luar biasa, tepuk tangan dong ya. Satu kalimat dari pecinta buku, Mas Ervin silakan. Satu kalimat untuk pemirsa di rumah, silakan.
Oke, buku ini benar-benar sangat rekomen untuk dibaca ya. Jadi isinya juga banyak sekali hal-hal yang berada di depan kita gitu loh. Cuman kita nggak ngeh aja gitu loh. Oh, ternyata setelah kita baca buku ini seakan-akan kita itu tersadar, oh ternyata selama ini aku juga ngalamin gitu loh. Jadi hal-hal yang ada di buku itu adalah bagian dari riset Mas Ega yang sudah lama, jadi nggak asal membuat buku gitu. Dari beberapa literasi juga diambil, hal-hal tersebut bisa menjadi referensi bahwa buku ini Road to Akad adalah rekomend sekali untuk dibeli bagi para jomblowati atau jomblo ataupun orang tua yang ingin menikahkan anaknya gitu, siapapun boleh. Jadi ini semacam ceritanya ringan, menarik. Jadi ada hal-hal yang kira-kira tidak disampaikan di buku, tapi ada di kehidupan sehari-hari, dia muncul lagi gitu loh. Jadi banyak banget yang bisa diulas di dalam buku ini. Wajib sekali rekomen untuk dibeli, Mas Rahman. Baik, luar biasa. Jagalah pasanganmu, pilihlah pasanganmu, dan ajaklah pasanganmu untuk menuju ke akad. Ya, jangan lupa untuk memiliki buku ini, dan kita harus pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, aplaus buat Mas Mega dan juga Mas Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.